Terima kasih pemirsa, nah masih bersama kami kita ke segmen Create Up Power Breakfast di mana kita akan berbincang dengan sejumlah perusahaan di bidang digital tentunya ya, dan salah satunya pada pagi hari ini adalah terkait intellectual property. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Chandra Sugiono, CEO dan juga owner Provalian Group. Selamat pagi Mas Chandra, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi Mas Risa, Mbak Rifa, Mbak Risa, Mas Nggak Fajar. apa-apa. Sorry. Iya, Ya, terima kasih. ya Ya, selamat tahun baru ya Mas Chandra ya. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. selamat tahun baru. Baik. Ya, Mas Chandra, ini soal obrolan kita pagi hari ini terkait dengan Provalian dan juga sektor intellectual property begitu ya. Kita buka mungkin dengan sektor intellectual property di dunia ini sebetulnya seperti apa dan bagaimana Anda melihat pertumbuhannya Mas Chandra? Jadi sebenarnya begini, mungkin sedikit perkenalan mengenai saya. Jadi kami ini dari Provalian Group, kami itu sudah 13 tahun memang berkiprah di dunia IP internal. Berarti Klien bukan startup kami ya? itu mulai dari Disney, Marvel, DC, Warner Bros, Nickelodeon. Jadi kami itu memang sudah servicing IP internasional. Nah, 2 tahun terakhir karena kami itu sudah kena COVID, IP internasional itu jarang yang mau masuk Indonesia pada saat COVID, jadi kami startup sendiri. Oh, Jadi oke. kami menggunakan satu IP, kami bikin sendiri yang namanya Dino Island. Gitu. Karena kami memang bergerak di bidang aktivasi, kami bergerak di bidang promotional merchandise, dan juga kami juga bikin merchandise khusus yang sudah ada lisensi yang dijual ke young adults. Nah, Gitu. Nah, perkembangannya di Indonesia sejauh ini bagaimana? sebenarnya sekarang ini IP internasional sudah mulai balik lagi ke Indonesia. Tapi kalau gini, mungkin kita bedakan ya antara kalau movies tentunya memang terkena pada saat itu pada saat COVID, tapi sekarang udah going back. Apalagi sebenarnya saat ini adalah saat terbaik bagi IP lokal untuk mulai mengambil ceruk masuk ke dalam pasar Indonesia. Karena IP Indonesia internasional itu sedang lambat-lambatnya balik. Contohnya, di movies Indonesia aja sekarang itu mayoritas sekarang kalau misalnya di bioskop itu kebanyakan film-film Indonesia, film internasional malah kalah. Dan ini sebenarnya momentum kebangkitan IP Indonesia kalau misalnya untuk Indonesia gitu. Oke, tapi perkembangan market intellectual property di Indonesia tuh apa sih Mas Chandra yang bisa kita lihat secara real gitu dalam sehari-hari? Apakah produk-produk tertentu atau seperti apa? Jadi sebenarnya begini, kalau menurut saya intellectual property itu apapun yang bisa ditempelkan ke suatu barang atau jasa untuk membedakan dengan yang lainnya. Nah, sebagai contoh paling gampang, kita ada pensil, anggapnya pensil ini. Nah, pensil ini kalau misalnya nggak ada brand, harganya cuma 100. Terus kemudian kalau misalnya dikasih IP, diganti nama Faber-Castell, langsung berubah menjadi 2 kali lipat. Itu sebenarnya value dari intellectual property. Sayangnya Indonesia sendiri market intellectual property IP ini masih belum berkembang dengan benar. Bukan artinya kalau market makan, market F&B segala macam sudah ada. Tapi khususnya untuk karakter-karakter, terutama kalau misalnya kita mau copy karakter internasional, itu masih belum berkembang dengan optimal. Tapi sebenarnya sudah aware belum Mas Chandra? Atau memang belum aware juga, jadi nggak bisa berkembang, belum berkembang? Oh, sudah aware. Semua sudah. Cuma masalahnya adalah kadang-kadang untuk mengembangkan satu IP itu perlu capability yang khusus. Artinya begini, tidak gampang kita bilang, oh saya cuma mau nempel saja nama ini, terus kemudian dia bisa berkembang dan dia bisa jalan, bisa dimonetisasi. Enggak juga. IP kreatif itu membutuhkan kerja keras, membutuhkan investasi, membutuhkan juga kayak diopenin gitu loh.
nggak cuman setahun selesai udah kita pindah lagi ke tempat lain, nggak. Contohnya paling gampang, ini sekarang Disney sudah ada Disney 100 di tahun ini, WB juga di 100 tahun, Mickey Mouse aja sudah hampir 100 tahun. Dari mana mereka bisa bisa mengembangkan sampai 100 tahun? Ya karena itu, mereka tuh benar-benar menjaga IP ini. Oh, oke. di-maintain begitu ya? Tapi kalau dari Dan dalam juga negeri, perlu support dari pemerintah. ya. Oh, Tapi kalau oke. dari dalam negeri sendiri, Mas Chandra, IP-nya ada nggak sih yang memang khas sekali Indonesia atau lokal sekali sehingga ini harusnya bisa Nanti kita dibuat bahas lebih ya. maksimal Harusnya lagi begitu? ada IP misalnya Gatot Kaca atau Ya. apa gitu ya. Kita jeda dulu ya Mas Chandra. Langit. Kalau saya masih itu Bumi Langit itu Godam, Gundala, Iya. Sri Asih. Nah itu benar-benar pure dari Indonesia. Contohnya seperti itu. Oke. Kalau misalnya karakter. Nah, Terus itu yang belum kemudian ya. ada si Unyil yang ketinggalan gitu, tidak dikembangkan dengan benar. Nah, terus kemudian masih ada beberapa lagi sih yang banyak yang bisa digali. Perbincangan kali ini juga membuka mindset saya nih terkait dengan IP karena kamu sering lihat nggak sih di umur yang sudah dewasa ini orang masih sering memesan merchandise dari Disney gitu ya Ya. dengan harga yang fantastis untuk hoodie ataupun hanya Marvel kaos. begitu ya. Iya, nah kamu Marvel gitu kan. Itu kenapa? Ternyata karena industri IP ini dan itu di-maintain bahkan sudah sampai kayak Disney udah 100 tahun gitu ya. Ya ini juga menjadi peluang yang harusnya juga bisa dikembangkan lebih jauh di dalam negeri. Nah terkait dengan IP ini sendiri kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Mas Chandra Sugiono. Mas Chandra, ini kita tadi sudah cukup banyak membahas beberapa hal begitu ya. Tapi untuk di Indonesia sendiri pemain di industri ini sudah cukup banyak atau tidak? Dan Provaliant sendiri apa yang ditawarkan sehingga bisa menjadi mungkin pemain utama di industri ini? Jadi kalau misalnya banyak, pasti banyak. Tidak kurang, saya tuh punya kenalan banyak IP lokal, misalnya dari Bumi Langit, terus kemudian salah satunya juga si Juki, itu kan juga dia dari tahun 2010. Nah, potensinya sangat besar. 2020 aja ada 270 juta penduduk Indonesia, mayoritas usianya masih di bawah 30 tahun. Sehingga marketnya masih sangat besar. Tinggal bagaimana kita mempertahankan diri untuk bisa eksis lebih dari 1-2 tahun yang cuman ya kalau misalnya kita bilang oh ya nih tampil misalnya film hit 1 tahun udah gitu selesai. Enggak, itu bukan IP. Tapi kalau misalnya hitnya dan di-maintain terus itu bisa dibilang IP. Oke, Nah, karena pas hit ini harus di-maintain, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang digantikan oleh yang baru lagi. Jadi yang kemarin itu tertinggal padahal bisa di-maintain untuk bisa tetap eksis dan meningkatkan berkontribusi pada industri IP di tanah air begitu ya. Betul. Oke. Apa yang diharapkan sebenarnya dari Provaliant, mungkin dukungan dari pemerintah sebagai booster atau apa nih dalam waktu dekat agar IP ini juga bisa berkembang pesat di tanah air apalagi dengan market yang sangat besar? Gini, sebenarnya kalau misalnya ya hanya untuk market lokal, pemerintah tidak perlu terlalu banyak membantu. Tapi kalau untuk kita merambah ke dunia internasional, itu harus. Contohnya di Malaysia. Malaysia aja kenapa Upin Ipin, kenapa Boboiboy Boy ke luar negeri segala macam, karena memang disupport habis-habisan oleh pemerintahnya. Jadi kalau kita mau ke luar negeri, kita harus ada support dari pemerintah. Berarti support pemerintah Kalau kita masih sendiri- kurang. Yes, kita perlu melihat bahwa IP Indonesia ini masih banyak. Pertama, mulai dari sisi batik gitu. Batik aja kita bagaimana ngembangkan keluar. Terus kemudian dari sisi kebudayaan, dari sisi keindahan alam, itu pun saja masih agak ketinggalan menurut saya. Tapi ya harus dijaga dan harus dikembangkan gitu. Itu salah satu contoh intellectual property. Oke, kemudian Provaliant sendiri, tadi kan pemerintah sudah disebutkan perannya harusnya seperti ini. Tapi Provaliant sendiri memberikan pendampingan atau tidak sih Mas Chandra kepada mungkin teman-teman di luar sana sebagai pelaku IP untuk bisa kemudian lebih besar lagi, lebih bergaung lagi? Kalau misalnya ada program, saya tahu beberapa program dari pemerintah sejak 2 tahun lalu, 3 tahun lalu untuk mengembangkan IP lokal.
Tapi saya belum tahu program nanti 10 tahun ke depan seperti apa, karena tentunya memang IP lokal ini butuh bantuan kalau misalnya ke luar negeri. Itu sih bagi saya. Oke, apa target dalam waktu dekat yang ingin dicapai oleh Provilian? Jadi kami sedang mengembangkan IP sendiri. Ya contohnya seperti Dino Island itu. Nah Dino Island itu kenapa kita memilih dinosaurus? Karena dinosaurus itu paling gampang dikomunikasikan ke luar negeri. Oke. Dari ujung utara sampai ujung kutub selatan mereka itu mengenal dino, dan akhirnya kita kalau misalnya mau menjual ke luar negeri, contohnya waktu itu saya ketemu dengan market dari Singapura, kemudian dari Malaysia, kita ada show nih dari dinosaurus. Oh oke, berarti satu kaki sudah masuk, tinggal bagaimana mengembangkan. Nah sekarang ini kami dalam tahap pengembangan, mulai dari karakter, terus kemudian kami sudah ada teknologi yang support seperti virtual reality, ini sekarang sudah jalan gitu. Nah kedepannya kami berharap bisa ada gaming atau misalnya ada animasi gitu untuk kedepannya. Oke, lagi fokus ke Dino Iceland ini sendiri ya. Semoga sukses untuk Provilian dalam pengembangan industri intelektual properti di tanah air atau IP gitu ya. Dan terima kasih untuk kehadirannya pagi ini Mas Chandra. Terima kasih Mas Chandra, sukses selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Mbak Risa. Sebelum kami akhiri pemirsa, kami tampilkan update kembali dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini setelah kurang lebih 26 menit dibuka, di mana IHSG turun 0,07% di 6.883. Jakarta Islamic Index turun 0,03%, LQ45 turun 0,08%. Ya, kita bergeser ke data berikutnya pemirsa terkait dengan top gainers hingga pukul 9.20 di mana ada Antam ini naik 3,5% ke level 2070, Goto naik 1,05% ke level 96, MDKA naik 0,46% ke level 4340 dan saham Pada menguat 3,65% ke level Rp284. Losersnya pemirsa antara lain adalah NATO turun 2,35% di 498, BSBK turun 6,5% di 159, BRI turun 0,21% di 4.840, BCA turun 0,29% 8.525, banking masih menjadi pemberat berdasarkan data top losers based on value. Dan dari pergerakan sektoral, dari sektoral ada barang baku naik 0,48%, konsumsi primer menguat 0,28%, transportasi logistik terkoreksi 0,34% dan infrastruktur melemah 0,28%. baik pemirsa, itu tadi update singkat terkait dengan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya tentunya semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi untuk Anda dan tetap saksikan IDX Channel, your investment reference untuk Anda. Saya Prisa Somodatu. Dan saya Fajar Royong. See you in the morning.